Pak Fuad, nanti saya nggak bisa ngikutin sampai akhir. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ada lagi ini juga. Iya. Nah, ya. Oke, mungkin bisa dimulai ya, Bapak Ibu ya. Iya. Bisa dimulai saja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Yang saya hormati Bapak Syaiful selaku Dewan Pembina, kemudian rekan-rekan pengurus MGMP, Bapak Ibu anggota MGMP se-Kabupaten Tanggamus, Bapak Ibu pemateri kegiatan di Damba P4TK Bandung. Alhamdulillah kita bisa melakukan diseminasi, karena diseminasi ini salah satu agenda dari kegiatan pelatihan kita untuk mendapatkan sertifikat. Dan setelah diseminasi ini, langkah selanjutnya adalah kita membuat laporan. Oke, nanti di sini teknisnya kita bergantian saja untuk presentasi, karena ya harus dibatasi, karena kita ada berapa orang nih pemateri. Yang kemarin share di grup WA ada sekitar 7 atau 8 ya. Sekitar 8 itu. ya. 8 itu. Kalau satu orang 15 menit, sekali 10 aja udah 150 menit kan. Itu kalau 10 orang. 50 menit udah hampir 3 jam. Zuhur selesai. Nah, saya ucapkan terima kasih Pak Saiful ini sudah berkenan hadir. Jadi nanti Pak Saiful diminta untuk sambutan dari Dewan Pembina karena Pak Hadi Kuncoro tidak bisa hadir, ada halangan, ada masuk rumah sakit. Siap. Kemudian nanti setelah ini saya langsung serahkan ke moderator Pak Farid Makmun untuk diatur teknisnya. Kan nanti kalau pesertanya sudah lebih dari 15 menit ya dibilang stop saja gitu ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang mengikuti nanti silakan isi daftar hadir. Silakan isi daftar hadir. Kemudian ketika pemateri sedang presentasi, Bapak Ibu diminta untuk menonaktifkan mikrofonnya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu diminta untuk menonaktifkan mikrofon gitu. Nah, nanti ketika ada sesi tanya jawab, silahkan dihidupkan lagi untuk mikrofon. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya serahkan ke Pak Farid Makmun selaku moderator. Silakan Pak Farid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyingkat waktu, karena waktunya adalah hanya sekitar 15 menit, maka dibagi dua. Untuk presentasi itu maksimal 10 menit. Selanjutnya untuk 5 menit adalah untuk tanya jawab. Iya. Kita urutkan dari undangan yang pertama. Sambutan dulu Pak dari Pak Saiful. Yang pertama adalah Pak Sufyan. Pak Saiful dulu Pak, sambutan dulu. Untuk membuka ini, kami persilakan pada Dewan Pembina yaitu Bapak Saiful untuk membuka acara ini. Pada Pak Saiful, saya persilakan. Terima kasih Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Kita bisa bergabung dalam mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya guru IPA, dan khusus lagi adalah guru IPA Tanggamus yang saya hormati. Kegiatan webinar diseminasi ini dilaksanakan oleh P4TK IPA dan sebelumnya sudah dilaksanakan juga diklat daring masif dan terbuka atau disingkat dengan Didamba, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme guru di Indonesia. Saya sebagai Dewan Pembina
MGNP IPA Kabupaten Tanggamus dan juga sebagai Kepala SMP Negeri 1 Kota Agung sangat mendukung kegiatan ini dan mengapresiasi kepada seluruh guru IPA yang terlibat di dalam kegiatan ini. Khususnya guru IPA Tanggamus yang sudah sangat bersemangat sekali mengikuti kegiatan ini. Dan saya sangat bangga dengan guru IPA. Saya bangga guru IPA Tanggamus. Sukses webinar Desiminasi 2020 dan kegiatan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Saiful yang telah memberikan sambutan sekaligus pembukaan untuk acara pagi hari ini. Untuk kesempatan pertama, saya berikan kepada Bapak Sukron Fuad untuk mempresentasikan apa yang telah diperoleh dan mendesiminasi pada teman-teman semuanya. Pada Bapak Sukron, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Ibu Guru IPA Tanggamus dan kepada Bapak Syaiful. Mohon izin, saya akan membagikan sedikit pengalaman ya, atau sedikit ilmu yang saya peroleh dari mengikuti pelatihan di Damba yang kurang lebih dilakukan selama 3 minggu di sela-sela aktivitas yang lain. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikannya tadi malam sampai 100% di laporan in progress. Oke. Untuk pelatihan yang saya ikuti adalah pelatihan animasi. Saya bagikan ya, pelatihan animasi dengan menggunakan Powtoon. Sudah tampil layar saya, Bapak Ibu? Sudah. Ini sudah tampil ya? Sudah. Layar saya sudah tampil, Pak? Sudah. Tulisan whiteboard animasinya sudah ya? Sudah. Oke. Sudah. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit whiteboard animasi. Whiteboard animasi adalah, kalau kita terjemahkan, whiteboard ini ya papan tulis ya. Kemudian animasi ini adalah gambar bergerak gitu. Jadi sekumpulan gambar bergerak yang bergerak di papan tulis gitu aja. Nah, ini sebenarnya banyak sih definisinya ini ya. Ini udah saya persingkat saja. Kalau jenis-jenis animasi nanti bisa dibaca di ini ya, di Google. Ada animasi tradisional, animasi 2 dimensi gitu. Animasi tradisional ya film-film zaman dulu nih, ada Pinocchio gitu ya. Kemudian animasi 2 dimensi. Kemudian ada animasi 3 dimensi ya, film-film yang sekarang ini. Film-film kartun yang sekarang sudah menggunakan animasi 3 dimensi. Nah, untuk pelatihan yang saya ikuti itu adalah animasinya menggunakan Powtoon ya. Animasinya menggunakan Powtoon. Oke, untuk mempersingkat waktu, karena ini hanya 15 menit, langsung saya buka saja contoh animasi Powtoon saya yang sudah saya buat. Jadi ini saya kira juga apa whiteboard animasi ya, nggak taunya hanya tulisan tangan gitu, nah seperti ini. Bisa tampil ya Bapak Ibu ya? Bisa. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang kalor. Mari kita amati peristiwa berikut ini. Kalor merupakan salah satu bentuk panas atau energi yang berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah.
kalor jenis adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diserap oleh benda bermassa tertentu untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Kalor laten adalah kalor yang digunakan oleh zat untuk mengubah wujudnya pada suatu temperatur atau titik transisinya. Ini hanya 3 menit ya Bapak Ibu. Hanya 3 menit video ini. Terima kasih, sampai jumpa dalam materi IPA yang lain. Oke, itu contoh dari animasi whiteboard ya Bapak Ibu. Jadi ini menggunakan Powtoon. Ini harus secara online membuatnya. Ada beberapa animasi pembelajaran menggunakan whiteboard. Salah satunya ada video script. Nanti video script ya nanti saya share linknya untuk di-download, itu bisa offline. Kalau yang saya buat ini menggunakan Powtoon ini harus online. Nah, caranya itu ini caranya ya. Ketikkan nanti www.powtoon.com gitu caranya. Ini sekilas saja karena waktu terbatas. Nah, sudah tampil ya Bapak Ibu ya? Ya. Bagi yang belum registrasi, ini diminta registrasi dulu. Login ya, login menggunakan email yang ada. Karena saya ini sudah login, ya. Di sini sudah, saya tidak perlu login lagi. Nah, nanti ini ada beberapa gambar di sini ya. Nah, ini nanti klik blank Powtoon. Klik blank Powtoon. Ini kalau webinar sama online berbarengan ya seperti ini. Agak sedikit sinyal gimana gitu. Nah, sudah tampil ya Bapak Ibu? Nah, di sini kita akan mengeditnya di sini. Nah, akan mengeditnya di sini. Nah, kemarin saya memilih yang ini, yang kartun. Yang kartun ini sama yang modern edge ini yang fiturnya paling banyak. Nah, saya klik yang kartun. Nah, untuk editingnya ada di sini. Nah, untuk editingnya ada di sini ya. Untuk tutorialnya sudah saya buat di YouTube. Nanti saya bagikan untuk Bapak Ibu yang ingin belajar atau nanti saya share di MGMP Batanggamus. Nah, seperti itu. Jadi ini ada teks, kemudian ini ada karakter, kemudian ini ada simbol-simbol, kemudian ini ada bentuk-bentuk.
Di sini untuk upload gambar, di sini untuk upload video, dan ini untuk input suara. Nah, untuk karakternya itu ada di sini, untuk karakternya. Nah, di sini ada beberapa karakternya di sini. Nah, saya memilih karakter yang ini. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini kita tarik gitu ya ke sini. Itu aja. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk pengaturan tampilnya, waktu tampilnya. Pada detik berapa dia akan tampil gitu. Nah, seperti itu. Dan ini sebenarnya aplikasi online yang berbayar ya, kalau ingin lebih dari 3 menit. Nah, akun ini yang disediakan untuk Bapak Ibu semua, free atau gratis itu hanya 3 menit. Nah, kalau Bapak Ibu ingin meningkatkan waktunya, silakan di-upgrade di sini. Yang paling kiri bawah. Dan itu nanti kita diminta untuk bayar. Untuk bayar berapa bulan atau berapa tahun, berapa, nanti dikasih waktunya gitu ya. Tapi saya milih yang gratisan saja, yaitu waktunya hanya 3 menit. Ini karena secara online. Nah, kalau yang video script yang satunya yang offline, yang bukan pelatihan dari Damba, itu waktunya bebas, yang hanya tulisan-tulisan tangan gitu ya. Nah, ini adalah contoh whiteboard animasi ya, whiteboard animasi menggunakan Powtoon. Jadi nanti contoh dari whiteboard animasi itu adalah ada pergerakan gambar pada papan tulis. Nah, intinya itu. Animasi itu kan gambar bergerak, whiteboard itu papan tulis. Jadi, seolah-olah kita itu menuliskan di papan tulis tapi menggunakan aplikasi gitu ya, whiteboard animasi gitu. Saya juga awalnya bingung, ini animasi whiteboard ini seperti apa? Saya kira papan tulisnya khusus atau bagaimana? Ternyata ini kartun gitu ya, kartun untuk pembelajaran. Nah, untuk sementara itu saja. Kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silahkan. Karena waktu terbatas ya. Silahkan Bapak Ibu, saya membuka sesi tanya jawab. Oke, untuk bertanya bisa langsung tanya di sini, bisa juga lewat chat. Nah, tuh Pak Sukon ada dari Bu Jumitri, nanya ada link materinya nggak Pak? Link materinya? Oh, ntar ya. Ada link materi, tulisan kecil. Tutorialnya ada tutorialnya ada, yang dari Didamba. Tapi kemarin saya tanya, Pak ini boleh dibagikan nggak materi ini gitu. Sementara Bapak Ibu buatkan tutorialnya aja melalui video atau jangan yang punya Didamba katanya. Karena untuk mengakses pelatihan Didamba ya harus terdaftar pelatihan Didamba katanya. Waduh, ya. Ya berarti nanti saya buatkan tutorialnya gitu ya. Nah, tutorialnya secara video itu sudah saya buatkan, sudah saya upload di YouTube ya, sudah saya upload di YouTube. Tapi kalau untuk tutorialnya secara teks itu kemarin saya mau copy paste dari Didamba, ya saya takutnya kena hak cipta gitu. Nah, ini di sini nih, saya buka ya. Saya open it. Nah, ini kan ada nih materinya tuh. Nih materinya nih. Nah, buka browser, masuk ke Powtoon, kemudian sync up gitu ya. Nah, di sini kalau saya menggunakan akun Google saja karena yang sudah ada. Boleh pakai akun Office 365, boleh pakai Facebook. Nah, kemudian pilih akun kita. Nah, terus nanti ya seperti ini, tinggal isi blank Powtoon, kemudian tinggal explore di sini. Nah, di sini. Nah, ini kemarin mau saya bagikan, boleh nggak Pak dibagikan ke peserta diseminasi? Pak, kalau bisa Bapak buat sendiri aja gitu. Buat sendiri aja, karena ini milik P4TK IPA. Oh ya sudah gitu lah. Saya nggak berani juga kalau membagikan ini secara langsung ya.
Mungkin nanti saya tetap buatkan ini, nanti saya share ke kawan-kawan IPA Kabupaten Tanggamus. Kalau untuk video tutorialnya sudah ada, Bu, di YouTube saya. Nah, ini video tutorialnya, ini 1 jam. Aslinya ini 2 jam, tapi udah saya potong ini. Nah, tutorialnya sudah ada. Belajar mendaftar di akun www. Nah, ini video tutorial yang sudah saya buat karena ini salah satu tugas juga video tutorial ini. Tapi rata-rata hanya buat 5 menit, 10 menit. Yang penting tugas terpenuhi. Kalau saya ini saya buat dari awal sampai publish di YouTube gitu ya, sampai berhasil saya sudah sync up ya. ekspornya. Jadi di sini saya tidak perlu lagi untuk Nah, ini saya berikan tutorialnya sampai dia publish ke YouTube karena ini harus dipublish ke YouTube tugas di Damba. Gitu Bu Jumitri. Ada yang lain? Yang lain? Karena waktu udah 15 menit. Iya. Sudah 15 menit ini saya. Oke, kalau tidak ya saya cukupkan ya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi ya paparan dari Pak Supran Fuad untuk whiteboard animation. Yang kedua adalah saya ada sedikit aja, nggak banyak karena ini hanya dasar-dasar aja. Saya buatkan sedikit PowerPoint. Kita presentasikan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya menyempatkan diri untuk bisa hadir di diseminasi dari program di Damba P4TK IPA Bandung. Yang saya ikuti adalah pemanfaatan media digital sebagai sumber pembelajaran termasuk angkatan 3 dan tahap 1. Di mana saya ini dari tanggal 15 Juni sampai 3 Juli kemarin. Untuk tahap akhirnya kita semua diminta untuk diseminasi. Dalam diklat ini kita diajari untuk mengenai kemajuan teknologi saat ini adalah mau nggak mau kita harus ikut namanya teknologi. Mau nggak mau kita harus mengikuti. Istilahnya adalah kita ikut atau kita terseret. Nah, dalam perkembangan teknologi ini, tantangan orang tua di era digital itu ada banyak sekali. Kita sebagai guru dan sebagai orang tua mempunyai banyak tantangan. Yang pertama adalah kemudahan akses internet, di mana internet sangat mudah diakses anak-anak dimanapun berada. Yaitu jadi orang tua perlu untuk mendampingi anak untuk belajar internet, karena ada sisi negatifnya juga internetnya. Yang kedua adalah adanya kebebasan terkoneksi tanpa aturan. Untuk di Indonesia sendiri ini, sebenarnya ada Menkominfo yang berhak untuk menyaring konten yang bisa diakses oleh seluruh warga masyarakat Indonesia. Tetapi dalam kenyataannya, untuk sensoringnya ini kurang berjalan begitu baik. Sehingga kita perlu peranan orang tua maupun guru untuk bisa mengarahkan anak agar penggunaan internetnya adalah sesuai dengan yang positif-positif. Kemudian yang ketiga, tantangannya adalah anak lebih pintar dari orang tuanya. Nah, ini sering kita jumpain. Bahkan mungkin kita yang sudah kadang menganggap diri kita bisa aja, kita kalah dengan anak kita. Anak kita sudah menemukan hal yang baru yang kita belum tahu. Kemudian yang keempat adalah
dunia user generated content. Jadi mendorong anak agar dapat berpikir perlu, karena apa? Biasanya anak yang pendidikan kurang itu mereka akan memproses hal yang negatif. Misalnya apa? Misalnya kata-kata yang kotor, cacian, kemudian bulian, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah anak inginkan kebebasan. Kadang orang tua mensyaratkan hal-hal tertentu untuk menggunakan HP. Tapi dalam kenyataannya, kadang orang tua sering kalah dalam hal batasan-batasan tersebut. Kemudian potensi dan resiko. Dari potensi resiko yang ada adalah hal-hal negatif yang ada pada anak yang mengibatkan dia untuk hal-hal yang negatif. Yang pertama adalah kecanduan. Biasanya kalau anak udah asik main HP, maka anak-anak sulit sekali untuk konsentrasi untuk belajar. Apalagi kalau gamenya belum selesai pada tahap tertentu. Kemudian konten negatif. Konten negatif ini bisa berarti untuk pornografi, pornoaksi, kebebasan mereka untuk berekspresi di kamar, sehingga mereka bisa upload semaunya mereka tanpa ada orang tuanya, tanpa ada sensor orang tuanya. Kemudian yang berikutnya adalah cyberbully. Kadang-kadang ada suatu hal yang negatif, tapi langsung dibully oleh netizen. Kemudian adanya pelanggaran privasi. Misalnya ya tadi untuk hal-hal yang harusnya udah milik pribadi sendiri, ternyata mereka sudah share ke umum. Kemudian adalah pedofil online. Pedofil online ini seperti kita ketahui bahwa sering terjadi orang yang hanya kenalan lewat Facebook, lewat sosmed, akhirnya mereka janjian untuk ketemu di mana tanpa mereka sudah belum tahu sebenarnya, akhirnya terjadilah mengambil pedofil maupun tindak-tindak kriminal yang lain. Yang terakhir adalah radikalisme. Radikal adalah paham kebebasan yang keras, yang luput dari sensor kita. Kemudian di sini dipelajari tentang adanya perubahan era industri, yaitu era industri dari 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Saat ini lagi booming namanya industri 4.0, tapi sebelumnya ada industri 1.0. Industri 1.0 ini adalah industri di mana pertama kali menemukan mesin, yaitu tahun 1784. Iya, gantian. Kemudian industri kedua ditandai dengan penemuan listrik, yaitu pada tahun 1870. Industri 3 itu adalah saat ditemukan komputer dan peralatan elektronik, terutama adalah peralatan-peralatan semikonduktor. Nah, pada generasi industri yang keempat inilah mulai muncul namanya pemanfaatan dari industri 3, yaitu otomasi, di mana semuanya serba otomatis, semuanya serba jalan sendiri, semua bisa menggunakan kontrol dari tempat yang jauh, dan semuanya otomatis mesin. Berarti mesin itu sudah punya kecerdasan buatan, sehingga dia bisa berpikir sendiri untuk memutuskan sesuatu tanpa campur tangan manusia. Yang campur tangan adalah orang yang membuat programnya. Itulah yang namanya industri 4.0. Nah, kita sebagai guru juga mau nggak mau akan menemukan namanya industri 4.0 ini, menemuinya. Bahkan kita harus mempersiapkan anak-anak untuk siap menghadapi industri 4.0 ini. Kemudian dalam penggunaan ini kita digunakan para guru dibekali untuk dapat menggunakan pemanfaatan media digital sebagai literasi digital. Karena sekarang buku
buku udah mulai ditinggalkan, mulai orang pada malas untuk baca, semua serba digital. Salah satunya adalah penggalaan untuk literasi digital. Dalam literasi digital itu sebenarnya banyak sekali website pemerintah yang sudah disiapkan untuk menghadapi literasi digital ini. Antara lain adalah rumah belajar, kemudian televisi itu juga ada. Kemudian guru-guru pun juga dilatih untuk bisa menggunakan perangkat-perangkat yang berbasis teknologi yang sesuai dengan zamannya. Kemudian terakhir, pada akhir pertemuan ketiga itu saya disediakan untuk membuat suatu literasi digital adalah ditugaskan untuk membuat digital storytelling atau DST. Pada digital storytelling ini khusus untuk membuat pakai Google Site. Yang websitenya adalah mungkin site google.com. Ini adalah asal kita punya email Gmail, maka kita sudah bisa membuat blog pribadi yang menggunakan Google Site ini. Kemarin kita disuruh untuk membuat satu cerita, jadi kita hanya untuk dikasih suatu website intinya, kemudian para peserta disuruh untuk membuat cerita ulang atau suruh menerjemahkan sehingga membuat anak untuk bisa membaca atau anak untuk bisa rajin membaca dan diminta untuk menampilkan tampilan yang bagus sehingga menarik untuk dibacanya. Seperti itu. Nah, itu aja mungkin materi dari saya, 10 menit cukup. Kemudian kalau ada yang masih mau ditanyakan, saya persilahkan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Oh iya, jangan lupa sesama kita saling screenshot ya. Tadi saya udah di screenshot belum ya Pak ya? Ya. Sudah ya Pak? Waktu tampilan saya sudah? Sudah, beberapa sudah. Oh iya. Sudah ada. Kalau saya sih merekam ini Pak, jadi nggak bisa double karena ini saya masih merekam. Jadi kalau masih rekamannya jalan, berarti masih nanti bisa di screenshot dari rekaman. Punya Pak Farid apa tadi Pak judulnya Pak? Ya, kalau nggak saya kirim aja ya. Judulnya apa tadi Pak? Pemanfaatan media digital sebagai sumber pembelajaran. Kemarin yang Pak Farid buat Google Sites sih Pak ya? Ya, Google Site. Oh, iya ya. Google Sites. Web itu Pak. Cukup? Iya. Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi nggak? Terkait itu adalah semacam microblog. Iya, pernah buat sih. Itu bisa didomainkan juga itu Pak. Bisa jadi website sekolah dan lain-lain. Ya. Sementara itu juga paling mudah. Harapannya itu setiap guru bisa membuat seperti itu. Ini saya share di sini ya biar enak ya. Iya. Contohnya ya. Pokoknya nih kegiatan Bapak Ibu ini saya rekam dari awal tadi sampai akhir biar ada ini ada yang masuk Bu Dia. Ada dokumentasinya. Cukup Bapak Ibu ya. Selamat kalau bergabung ada kurang Bu Dia. Silakan kontak pribadi boleh. Iya. Selamat bergabung Bu Dia Kurniati. Bisa kontak langsung. Oke, mungkin kalau cukup kita lanjut ke pemateri selanjutnya. Ibu siapa ya? Lanjut ya. Bu Sevi. Sesuai urutannya ya. Iya. Oke, saya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk yang berikutnya kepada Ibu Sevi Karviani, sarjana pendidikan,
dengan judul adalah penggunaan bahan alami sebagai indikator asam basa. Pada Ibu Stevi, saya persilahkan untuk share screen-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya materinya sama dengan Bu Fanda, jadi mungkin saya kolaborasi aja dengan Bu Fanda, berbagi materi. Untuk judul diklat yang saya ikuti itu penggunaan bahan alami sebagai indikator asam basa. Jadi untuk bagian pertama mungkin Bu Fanda akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu asam basa dan sifatnya serta indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menguji sifat asam basa suatu larutan. Kepada Bu Fanda, saya persilakan dulu, Bu. Ya, silakan kolaborasi. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, saya mau coba untuk presentasi tentang materi penggunaan indikator alam sebagai penggunaan indikator alam untuk menguji sifat larutan asam dan basa. Bentar. Sudah masuk belum ya Pak Bu? Sudah. Ini pakai ini bukan dah? Boleh pakai ini. Sudah masuk. Sudah tampil belum? Sudah. Sudah Bu, sudah tampil. Saya sudah tampil belum ya Pak Bu? Sudah. Ya, baik. Ini ada pemanfaatan bahan alam sebagai indikator asam dan basa. Asam, Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar kata asam maupun kata basa. Asam adalah zat yang larutannya bersifat asam. Begitupun sebaliknya dengan basa. Kalau asam itu dapat memerahkan lakmus biru, dan kalau basa itu dapat membirukan lakmus merah. Begitu kurang lebih. Di sini ada contoh zat yang bersifat asam, yaitu ada buah nanas, duku, kemudian ada jeruk lemon. Terus bagian yang basa ada obat mah dan pemutih. Bagaimana cara kita untuk mengetahui suatu larutan adalah merupakan asam atau basa? Sebenarnya ada beberapa macam, Bu. Pak, ada dua indikator. Yang pertama adalah indikator buatan, yang kedua adalah indikator alam. Yang indikator buatan itu ada kertas lakmus, ada lakmus merah dan lakmus biru. Ini adalah contohnya. Lakmus merah jika dimasukkan ke dalam larutan basa akan menjadi biru. Kemudian lakmus biru jika dimasukkan ke dalam larutan asam akan menjadi merah. Kemudian ada indikator universal, tapi kita akan bahas yang indikator lakmus. Nah, ini. Asam merah, basa biru. Kemudian sifat asam dan basa. Kalau asam itu kurang lebih memiliki rasa yang asam, kemudian dapat berubah warna dari lakmus biru menjadi merah, bersifat korosif terhadap logam, kemudian dapat menghantarkan listrik. Lalu jika dilarutkan ke dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen dan memiliki pH di bawah dari 7 atau kurang dari 7. Kemudian kalau basa mempunyai rasa yang pahit, tapi tidak disarankan untuk mencicipi ya Bapak Ibu. Kemudian dapat merubah lakmus merah menjadi biru, terasa licin di tangan, kemudian melepaskan ion OH dalam air dan memiliki pH lebih dari 7. Juga dapat menghantarkan listrik. Bagaimana jika kita tidak memiliki kertas lakmus merah maupun biru? Nah, ini adalah contoh dari percobaan yang sudah saya lakukan. Ada di YouTube. Untuk lengkapnya, nanti saya cantumkan linknya di grup MGMP. Silakan Bapak Ibu lihat. Jika siapa tahu itu bisa menjadi referensi.
Di sini ada banyak bunga yang saya gunakan. Ada bunga kertas, bunga sepatu, bunga mawar, bunga mihong, kencana ungu, tapak dara, dan pacar air, serta krokot atau bunga semut. Bagian sini ada larutan basah, kemudian di bagian sini terlihat larutan asam. Bu Manda, saya lanjutkan ya untuk indikator alaminya. Ya, silakan Bu. Mau saya show ya? Ini sudah ada Bu. Untuk pembuatan indikator alami, kalau sebelumnya saya sudah pernah mempraktekkan di anak-anak sebelum COVID itu pakai ekstrak kunyit dengan ubi ungu. Nah, ternyata untuk membuat indikator alami itu yang paling mudah, medianya itu kertasnya itu kita pakai kertas saring. Kalau sebelumnya saya udah pernah mencoba Bapak Ibu pakai kertas HVS biasa, namun dia kalau misalkan ditambah air pasti kertasnya akan robek, mudah robek. Nah, jadi nanti untuk kalau Bapak Ibu berminat untuk membuat indikator alami bisa menggunakan kertas saring. Nah, caranya yaitu yang pertama saya tampilkan videonya saja. Dapat dilihat Bapak Ibu videonya? Ya, ya. Dapat ya. Bisa. Iya, ya. Jadi ini pembuatannya, proses pembuatannya. Bahannya itu beberapa ekstrak bunga. Biasanya ekstrak bunga yang dapat digunakan itu dia yang memiliki warna yang pekat. Contohnya kayak bunga kertas, bunga alamanda, kenikir, adam hawa, dan lain-lain. Atau bisa digunakan juga jenis umbi-umbian seperti ubi ungu dan kunyit. Kemudian tambahannya hanya alkohol. Alkohol ini yang digunakan boleh 70%, 90% juga boleh. Itu hanya untuk memudahkan Bapak Ibu mengekstrak si bunga ini. Nah, nambahannya itu sekitar 3-5 mili sudah cukup. Yang penting dia ekstraknya bisa keluar, itu sudah bisa kita gunakan. Nah, ini beberapa ekstrak yang saya gunakan kemarin. Nah, ini bunga kertas yang sudah saya ekstrak, warnanya seperti ini. Yang warna pink ya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya ada bunga alamanda. Ini bunga alamanda, ekstraknya seperti ini. Ini bunga miana. Kemudian ekstrak bunga asoka. Bunga adam hawa. Di sini saya asam basahnya yang saya gunakan larutan kapur sirih. Kemudian untuk asamnya itu saya gunakan asam cuka yang mudah dan ada di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian garamnya saya gunakan NaCl. Langsung ke hasilnya saja. Ini yang ini bunga kertas yang paling atas warna awalnya ekstraknya seperti ini. Kemudian yang ini bunga kamboja, bunga alamanda, bunga asoka. Setelah ditetesi, dari yang paling kiri itu ditetesi asam, basa, kemudian garam, hasilnya seperti ini. Maaf. Nah, ini ya. Jadi kalau bunga kertas, kalau dia ditetesi asam, warnanya tidak berubah, tetap pink seperti ini. Kemudian ketika ditetesi dengan basa atau larutan kapur sirih, itu warnanya berubah menjadi hijau. Kemudian setelah ditetesi garam, warnanya
pink. Sebenarnya pink ini agak lebih muda kalau aslinya. Cuman karena di foto, jadi seperti agak sama dengan asam. Kemudian yang bunga Kamboja itu setelah ditetesi ditetesi asam itu warnanya seperti ini, orange ya. Terus peach atau peach, kemudian setelah ditetesi basa seperti kehijauan, seperti ini. Nah, kemudian indikator alami di sini yang mungkin paling baik digunakan itu yang penting dia itu sangat berbeda apabila asam dan basa ini diteteskan pada ekstraknya tadi. Seperti ini, bunga kertas dia ketika asam warnanya pink. Ketika dia diteteskan basa dia warnanya hijau seperti ini. Berarti ini sudah bisa digunakan untuk indikator asam basa. Tapi kalau misalnya seperti bunga alamanda, dia warnanya kan mirip-mirip seperti ini. Nah, ini berarti dia kurang baik digunakan sebagai indikator alami asam basa. Begitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya dengan Bu Vanda. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Boleh saya nanya ya? Boleh. Ya, Bu Vandiana, Bu Boleh, Selvi, Pak. ini sangat menarik ya. Tadi kertas saringnya itu digunakan untuk apa, Bu? Oh iya, lupa. Bentar. Jadi kertas saring itu seperti ini. Bentar. Kan dia itu digunakan untuk membuat indikator alami juga, tapi dalam bentuk kertas. Kalau yang tadi kan ini cairan ya, cairan nih. Kalau yang kertas itu caranya kertas saring tadi kita potong seperti ini, lalu kita celupkan ke ekstrak bunganya. Jadi misalkan yang kita pakai itu tadi yang paling baik bunga kertas, karena dia memberikan perubahan warna yang berbeda. Kita celupkan kertas saring, kemudian kita keringkan. Kalau sudah kering, dia bisa kita gunakan untuk menguji larutan asam basa. Sama kayak penggunaannya seperti lakmus, Pak. Jadi kalau dicelupkan, dia akan berubah warnanya jadi apa gitu. Kalau dibasah, Indikator alami yang paling bagus apa tadi? Bunga kertas? Tadi yang penting dia memberikan perubahan warna yang cukup jauh. Kayak contohnya adalah Adam Kawa juga bisa. Dia di asam merah seperti ini. Kalau dia dibasah hijau seperti ini, hijau lumut seperti ini. Berarti dia bisa membedakan antara asam dan basa serta garam. Kalau garam saya pernah sih pakai apa itu bunga sepatu apa mawar ya, bunga mawar sama bayam apa ya, itu juga bagus, itu indikatornya beda banget. Iya. Bisa kali itu ya? Iya, mawar bayam bisa. Bayam merah ya? Iya, bayam merah kalau nggak salah. Bunga mihong sama bunga ungu juga bagus kok, Pak. Jadi dia beda kalau ada asam basa gitu, asam basa garam itu beda. Nah, ini bener-bener garam apa gimana, Bu? Iya. Apanya? Itu kan garam. asam basa garam, bener-bener garam gitu. Iya, larutan garam, NaCl saya larutin. Oh, dilarutkan itu ya? Iya, dilarutin dulu. Jadi kan larutan asam basa. Jadi dilarutin dulu garamnya. Oh, ya ini ada pertanyaan dari Bu Anadia Rosaria nih. Ini dapat bertahan berapa lama ini? Apa ya? Kertasnya ini dapat bertahan berapa lama? Kalau lama asal kering lama, Pak. Kalau misalkan sampai kering waktu udah pernah pakai kertas ya. Kalau yang pakai kertas itu, kertas HVS, dia itu seminggu udah pudar. Udah pernah saya coba. Jadi kalau kertas itu memang kurang bagus sih, mudah tapi kurang bagus gitu. Tapi kalau kertas saring, saya belum nyoba sih untuk tahannya berapa bulan atau berapa tahunnya belum tahu gitu. Tapi yang jelas menurut saya karena daya serapnya dia lebih tinggi kertas saring, jadi dia lebih lama dibandingkan dengan kertas HVS itu. Kertas saring itu yang ini ya, yang kertas saring, Bu. Jualannya kalau kertas saringnya bisa diganti dengan kertas teh itu, teh celup itu, sari murni itu loh, kan bisa juga. Ada kertas saring bisa itu. Kalau kertas saring jualannya di mana itu? Di bahan kimia. Kalau nggak ada kertas saring, pakai itu aja Pak, yang putih-putihnya teh celup itu loh, yang buku itu. Ngerusak teh lah itu, Bu. Kan diambil tehnya aja Pak, dibuka buat teh. Saya pengen beli gitu di toko apotek, ada nggak ya? Nggak ada. Ada di toko itu bahan-bahan kimia itu. Kalau di Bandar Lampung taunya yang deket Chandra. Oh, deket Chandra ya? Iya. Oh iya. Depan Chandra. Depan Chandra. Murah kok. Ya nanti saya mau beli Atau kapan-kapan. beli online aja Pak, beli online di Shopee lebih murah. Ya. Beli kertas saring di online. Nanti beli di online. Online. Iya, itu sih dari saya dan Bu Vanda. Ya.
Saya izin dulu ya Pak, mau presentasi ulang, ambil screenshot-nya. Boleh, Oh, boleh, iya, silakan. Yang belum screenshot, silakan di screenshot dulu. Ya. Saya tadi udah dibantu Pak Farid. Ini kalau saya masih merekam. Oh iya, aku belum. Saya masih merekam. Jadi nanti Bapak Ibu ini videonya saya upload di Bisa YouTube. di screenshot juga, bisa di screenshot dari video. Bisa screenshot dari video juga. Nanti saya upload di YouTube. Nanti kawan-kawan yang nggak bisa hadir nanti kan bisa melihat webinar kita. Iya. Oke, saya izin juga deh foto sebentar. Lupa. Di ini aja di screenshot apa dibagikan dulu layarnya. Materinya sedang berjalan gitu apa gitu. Tadi pas materi saya foto udah di screenshot Pak ya. Adek, jangan gitu deh. Yang ada ya. Udah. Apa yuk? Suaranya. Sudah ya Bu Safi? Udah Bu Fanda. Ntar minta videonya sama Pak Sukron juga. Iya, nanti saya kasih. Iya. Cuman kalau saya kirim lewat banyak waktunya nggak apa-apa. Lewat WA nanti gede banget tapi kalau ini rekamannya sampai 3 jam tapi Di YouTube aja. saya unggah di YouTube ini saya bagikan linknya aja. Iya, lebih enak gitu. Oke, Bapak Ibu ada yang mau tanyakan lagi? Cukup? Ada yang mau sampaikan lagi, Ibu Selvi, Ibu Fandiana? Cukup. Masih ada waktunya sih karena berdua kan. Karena berdua lama waktu. Materinya sama. Ya udah tanya aja. Iya. Pertanyaan aja Pak kalau masih ada pertanyaan. Tapi cuma 2 kertas itu ya, kertas saring sama kertas HVS itu ya. Iya, apa yang kertas teh? Kita kemarin disaranin sama WI-nya itu pakai kertas teh itu kalau nggak mau beli gitu. Nanti setelah kertas itu udah jadi kertas indikator, kertasnya berubah ya warnanya ya. Iya, berubah. Jadi sesuai dengan tadi ekstraknya. Kalau misalkan bunga kertas tadi diasam dia jadi pink, kalau dibasah kan hijau. Nanti kertasnya itu kertas indikator alaminya juga sama, perubahannya seperti itu. Kayak kertas lakmus ya. Kayak kertas lakmus ya. Jadi kita nggak perlu beli kertas lakmus berarti. Enggak, iya, bisa diganti, bisa dibuat sendiri. Perlu diteliti itu pH berapa jadi kayak apa warnanya gitu. Selamat bergabung Putri Wahyuningsih. Jadi bisa nanti indikatornya bisa berapa pH berapa bisa di indikatorin itu kalau tidak dilanjutkan. Oh iya, mengukur pH-nya ya. Jadi kalau pH tester diteliti kan bisa katakan nanti dengan berapanya. Pakai pH tester, Pak. Cukup. Karena masih banyak yang mau presentasi. Ya, silakan lanjut. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke, kemudian terima kasih kepada Ibu Selvi Karviani dan Ibu Fandiana Gustia. Kemudian untuk berikutnya saya berikan ke Ibu Reni Dewi. Pada Ibu Reni, saya persilakan. Terdengar Bapak Ibu? Keras. Oke. Keras ya. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di HP-nya di mute, Bu. Waalaikumsalam. Agak storing yang Bu Reni. Ya. Mohon maaf di sini saya ingin sharing berbagi hasil pengalaman hasil dari diklat saya di bawah naungan Didambang. Di sini pasti banyak sekali Bapak Guru, Bapak Ibu yang sudah paham tentang isi dari materi yang akan saya sampaikan. Jadi saya ambil poin-poinnya atau hal-hal yang berbeda saja ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, di sini saya mohon izin dulu ya. Ya, silakan Bu. Diklat yang saya ikuti yaitu pembelajaran inquiry di masa pandemik. Nih. Bentar ya. Ya, sambil dengerin coba absennya diisi. Ya, jangan lupa isi absen. Lihat di chat.
atau di WA. Di chat aja Pak. Kalau di WA nanti yang nggak ikut absen nanti. Ya, di chat. Iya. Ini Bapak Ibu, saya bagikan sedikit pengalaman saya dari diklat yang telah saya ikuti. Selamat datang Itu judulnya pembelajaran inquiry di masa pandemi. Hal yang berbeda saja ya Bapak Ibu. Kalau untuk inquiry, saya yakin Bapak Ibu sudah pasti lebih memahami dibandingkan saya. Jadi saya ambil intinya saja yang berbeda. Karakteristik pembelajaran inquiry yang dapat mudah kita pahami yaitu siswa menggunakan penalaran induktif untuk menghubungkan variabel bebas dan terikat untuk menentukan hukum empiris berdasarkan bukti yang dikumpulkan dari eksperimen. Bahasa enaknya gini Bapak Ibu, ketika kita mau mencari indikator mana atau KD mana yang mau kita gunakan dengan model pembelajaran inquiry ini, kita cari KD yang nantinya indikator IPK-nya itu bisa dibuat dalam bentuk suatu hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Itu cirinya dulu untuk pembelajaran ini. Kalau IPK-nya tidak bisa dibuat dalam bentuk hubungan variabel bebas dengan terikat, lebih baik tidak usah menggunakan model pembelajaran inquiry. Kemudian hal berbeda lagi yang saya dapatkan dari diklat ini, ternyata di tahapan inquiry yang kita sudah tahu selama ini dari mengajukan pertanyaan, kemudian hipotesis, bla bla sampai terakhir itu ternyata ada tahapan yang lebih kerennya yaitu namanya discovery learning, interactive demonstration, inquiry listen, inquiry lab sampai real world application. Nanti penjelasannya kita lebih langsung ke lembar ke skenarionya saja ya. Kemudian bentar Bapak Ibu ya, karena ini filenya banyak sekali. Saya langsung beri contoh ini saja Bapak Ibu. Kita kemarin waktu di diklat itu ditekankan untuk pembuatan skenario pembelajaran. Nah, saya pikir saya saja yang masih bingung. Skenario ini apakah nantinya RPP gitu. Saya coba bertanya kepada narasumber, ternyata kawan-kawan yang lain pun sama. Bingung ya, memiliki pertanyaan yang sama. Skenario ini nantinya akan menjadi ruh RPP kita. Ya, sintak-sintaknya yang ada di RPP itu mengarah ke skenario yang dibuat oleh kami. Skenario pembelajaran inquiry ini formatnya seperti ini, dimulai dari IPK, karena saya bilang tadi ciri-ciri dari pembelajaran inquiry itu kita lihat IPK-nya yang punya korelasi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Saya beri contoh langsung saja, contohnya indikator pencapaian kompetensi tentang fotosintesis. Ya, bisa dibaca Bapak Ibu. Sampai 8. Nah, kemudian langsung ke learning sequence atau level of inquiry atau tahapan inquiry. Ini yang buat kami bingung atau membuat kami awalnya bingung, tapi ternyata tidak bingung setelah kita diberi arahan. Untuk tahapan discovery learning, inti dari discovery learning itu adalah konseptualisasi. Konsepnya apa gitu ya. Contoh, kita kan tentang fotosintesis. Kita mengkonseptualisasi bahwa tumbuhan yang mengandung klorofil itu tempat berlangsung fotosintesis. Kemudian konsep bahwa di udara itu ada CO2, bahwa air itu digunakan untuk fotosintesis berasal dari tanah, konsep intinya ya. Kemudian, saya agak cepat ya Bapak Ibu. Kemudian interactive demonstration itu mengadakan demonstrasi ya, dilakukan oleh guru. Saya percepat saja. Kemudian inquiry listen tentang perencanaan inquiry labs itu pelaksanaan inquiry-nya atau praktikumnya. Kemudian real world application, aplikasi dari materi kita ke alam.
Contohnya ini, menggunakan penalaran kausal dalam mengusulkan solusi dalam bentuk gambar, denah perkotaan, berkaitan dengan fotosintesis. Kemudian format yang berikutnya tentang skenario itu, kita harus membuat silabus. Silabusnya nanti bisa dibaca Bapak Ibu. Saya percepat ya, karena waktu kita terbatas. Ya, media pembelajaran. Media pembelajaran kalau kita aslinya tidak belajar dari rumah atau kita tidak BDR itu seperti ini. Kita gunakan tabung reaksi, penjepit tabung reaksi kaki 3. Nah, alat-alat ini nantinya tidak kita gunakan ketika kita melakukan BDR. Inilah bedanya pembelajar inquiry di masa pandemik dengan pembelajaran inquiry ketika era normal biasa. Kalau kita pembelajaran inquiry di masa pandemik, alat dan bahan yang kita gunakan itu alat dan bahan yang mudah ditemui oleh siswa di rumah. Ya, nanti bisa saya jelaskan. Langkah-langkah pembelajaran, banyak sekali nih. Aktivitas guru, aktivitas siswa, berkaitan dengan fotosintesis. Bisa dibaca ya Bapak Ibu. Banyak sekali kalau mau diperjelas. Inquiry listen. Inquiry listen itu menggambarkan hubungan, mengidentifikasi variabel, kemudian merencanakan percobaan. Nah, ketika di inquiry laboratori, ini yang titik utamanya, praktikumnya, melaksanakan percobaan dan lain-lain. Itu tahapannya. Sepertinya kalau waktu 10 menit itu akan bingung sekali, saya rasa. Tapi tidak apa-apa, saya dibagi sedikit intinya ya dari diklat ini. Nah, implementasi praktik inquiry di rumah ini titik utama dari diklat kami bahwa pembelajaran inquiry di masa pandemi itu intinya alat dan bahan yang digunakan itu kita gunakan alat dan bahan alternatif yang mudah ditemui oleh anak-anak atau siswa di rumah masing-masing. Ini saya berikan contoh. Gelas kimia itu kami ganti dengan toples, botol mineral, atau apapun yang menurut kita sangat mudah ditemui oleh siswa. Kemudian corong kaca itu kami ganti dengan corong plastik yang bening. Kalau saya kemarin sulit menemukan corong plastik, akhirnya saya gunakan botol aqua yang ukuran besar itu saya potong separuh. Itu pengganti corong plastik. Kemudian tabung reaksi diganti dengan tabung suntikan boleh, atau apapun bahan di rumah, apa alat di rumah yang mirip dengan tabung reaksi. Kertas aluminium foil kita ganti dengan kertas pembungkus coklat. Ya. Intinya yang mudah diperoleh oleh siswa. LKS pun kita tidak saklek, LKS yang kita gunakan bisa kita kreasikan. Ya. Seperti ini LKS-nya. Sampai seperti ini. Ini adik nggak mau makan. Ya cuma teriak-teriak bilang nggak bakal dengar. Oke, ini tentang Ingenhousz, percobaan fotosintesis. Kalau ini alat dan bahan yang digambar ini era normal ya. Macetnya sama kok di HP sama ini. LK-nya. Saya rasa cukup begitu saja. Intinya saya garis bawahi bahwa pembelajaran inquiry di masa pandemik ini, Bapak Ibu saya yakin sudah tahu semua teori tentang inquiry, bahkan mungkin lebih dari saya ilmunya tentang pembelajaran inquiry. Titik utama dari diklat kami yaitu mengganti alat dan bahan
yang kita gunakan pada saat normal dengan alat dan bahan yang sangat dan mudah ditemui oleh siswa di rumah. Lembar kerja pun kita sesuaikan. RPP pun tentunya sama, kita sesuaikan juga dengan pada saat kondisi BDR ini. Sekian dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Bu Reni yang sudah mempresentasikan. Kemudian untuk rekan-rekan yang lain mau menanggapi silahkan, monggo. Atau mau ada yang bertanya, silahkan. Pasti bingung. Untuk apa ya, diklat ini saya kira sendiri yang bingung. Ternyata kawan-kawan se-Indonesia itu banyak begadang gitu kan. Sama Kelihatannya Bu. judulnya sama, Kelas saya juga iya pada tapi begadang. ternyata terlibat di dalamnya luar biasa. Begadang semua, Bu. Bu Reni materinya boleh di-share nggak itu? Judulnya ini mudah judul inquiry. Itu saya nggak mau pusing. Nggak tahu ya. Soalnya begadang juga. Begadang. Alhamdulillah Banyak tugas ya. pematerinya juga orangnya care, jadi kami tuh dimintanya kalau bisa maksimal. Tapi begitu. Malah bagus hasilnya kan. Alhamdulillah. Oke, yang lain cukup Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Bu, boleh tambahan. Itu kelihatan gelembung-gelembungnya, Bu. Kalau saya coba, karena saya cobanya itu malam ya Pak, malam hari, Bisa juga ya. saya menggunakan lampu tambahan, itu alhamdulillah terlihat cuman nggak maksimal Pak. Oh. Dan kawan-kawan yang lain itu kalau ketika dia mencobanya siang hari, meskipun dengan alat dan bahan seadanya, alhamdulillah ada yang terlihat. Lihat ya. Cuma kayaknya yang terlihat itu tidak saya save videonya. Waduh, sayang sekali. Iya. Bisa ya emang ya. Bapak Ibu ada yang lain? Di kolom chat tuh apa ya? Nggak ada di chat. Nggak ada, cuman surat Bapak, keterangan Ibu? sekolah. Kalau cukup kita lanjut lagi. Cukup ya? Ya, cukup Pak. Terima kasih ke Ibu Reni. Iya Pak. Kemudian Oke, saja. Ya. Nah, untuk waktu berikutnya saya berikan pada Bapak Mediawan. Pada Bapak Mediawan saya persilahkan. Pak bisa bisa digantikan satu orang dulu. Oh. Bisa. Oh ya sudah. Sudah bisa Pak, bisa Pak. Alhamdulillah nih. Langsung. Suami istri sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin sharing ya. Kita di sini namanya sharing. Berbagi ilmu. Mudah-mudahan kita berbagi ilmu yang kita bertambah semua Bapak Ibu. Mohon izin. Volume Pak. Tentang materi diklat saya. Volume Pak Mediawan nggak denger ya? Belum bicara itu. Bentar ya Bapak Ibu. Oke, muncul ya Bapak Ibu ya. Penginapannya Bu Reni aja tuh tepat. Suaranya bagus. Oke, muncul Bapak Ibu.
Oke, muncul Bapak Ibu. Suaranya kecil Pak Medi. Pak Medi suaranya kecil banget, Pak. Pinjam Bu Rani aja yang tadi bagus suaranya. Iya, laptop Bu Reni bagus itu. Suaranya aja nggak apa-apa. Presentasi tetap pakai yang ini, suaranya pakai yang tadi. Ya, oke. Mohon maaf sebelumnya. Ini udah muncul ya Bapak Ibu ya? Muncul. Izin ingin sharing ya. Jadi diklat yang saya ikuti judulnya pengukuran jangka sorong dan mikrometer, utamanya mikrometer sekrup ya. Adapun materi sebetulnya pokok dari materi dari diklat itu ada terbagi menjadi 3. Pak Medi, maaf, volume suaranya kok nggak ada, Pak ya? Volume suaranya? Iya. Kecil banget. Kecil. Kecil benar ya? Ya, bentar. Tapi kalau pakai laptopnya Bu Reni tadi keras. Keras banget tadi. Bisa ditutup ya? Pakai laptopnya Bu Reni. Masih ini ya, masih kecil ya? Di sini malah hang ini. Suaranya masih kecil ya? Siapa ya? Masih. Udah lumayan sih, Pak. Pengaturan video atasnya sudah di-setting, Pak. Udah. Coba kalau pakai headset ya, bisa nggak ya pakai headset ya? Kalau di saya udah lumayan, Pak. Oh, udah. Ya. Ini ya, udah kedengaran atau diinin? Suara ya? Masih kurang keras. Ya, lumayan lah. Udah ya. Oke. Jadi materi saya terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama pengukuran, kemudian jangka sorong dan mikrometer. Saya langsung saja Bapak Ibu ya. Saya langsung ke jangka sorongnya. Jangka sorong dan mikrometer. Jadi yang saya dapatkan itu untuk jangka sorong. Oke. Muncul ya Bapak Ibu ya? Muncul. Oke. Jadi untuk pembelajaran ini sebetulnya tujuannya supaya ketika kita masuk ke materi ini anak itu nggak bosan, kemudian dia merasa tertarik dan untuk mensiasati kalau seandainya di wilayah atau tempat kerja masing-masing pendidik itu mengalami kesulitan terhadap alat. Jadi kalau alatnya memang ada yang terbatas plastiknya. Jadi ini saya angkat sejelas. Yang pertama ini mengenai bagian dari jangka sorong ya. Jadi kita tinggal geser saja kursor, jadi akan muncul yang namanya bagian dari jangka sorong. Jadi yang ini skala utama, kemudian ini skala nonius. Ini rahang ya, rahang untuk mengukur diameter luar. Ini diameter dalam. Ini untuk mengukur kedalaman. Nanti ada simulasi kita menghitung Bapak Ibu ya, biar kita sama-sama paham. Kemudian di sini saya punya contoh misalkan, nah seperti ini. Saya misalkan di sini titik acuan kita untuk kalibrasi yang penting antara skala nonius dan skala utama ini dalam posisi sejajar ya, sama. Jadi kalau seandainya saya geser, saya geser seperti ini Bapak Ibu, jadi muncul yang namanya nilainya ternyata 3,4. Nah di sini diberi penjelasan bahwa 3,4 itu dari mana gitu, dari penunjukan angka 0 ini ternyata menunjuk pada skala utama 1, 2, 3 lebih, kemudian lebihnya ada berapa? Ternyata yang sejajar garis di skala nonius itu angka 4. Kebetulan ketelitian alat untuk jangka sorong yang ini 0,1. Di mana kita dapat 0,1? Dari skala garis-garis kecil skala nonius ini ada 10. Jadi 1 dibagi 10, 0,1 mili kali 4, karena yang sejajar 4, 0,4 tambah dengan di sini tadi kebetulan di angka skala utamanya itu ada 3 lebih, jadi 3 plus 0,4, jadi hasilnya 3,4 mili. Ini untuk yang jangka sorong. Sekarang saya ada tampilan latihan, kita latihan. Jadi
misalkan saya geser. Oke, sekarang kita latihan kira-kira berapa ini Bapak Ibu nilainya Bapak Ibu? Hasil dari pengukuran ini. 1,1. Satu ya, yang sejajar satu di sini ya. Ini dari Ya, lingkaran merah 1,1. ya. Berarti 1,1 ya. Kita cek Ya. 1,1. 1,1. Betul ya. Ternyata betul. Yang lain Bapak Ibu paham ya? Skala utama yang mana, Pak? Skala utama yang mana? Skala utama yang atas apa yang bawah? Kenapa, Pak? Skala utama yang Skala mana? utama yang di atas. Pertama yang atas, bawah nonius. Yang di atas. Ini skala nonius. Nah, sekarang pertanyaan saya, skala nonius ini yang garis kecil ada berapa? Ada 20. Ada berapa garis kecil ini? 20. Mana? 20 berarti ketinggiannya berapa? 0,05. Kan skala yang kecil kita hitungannya skala yang kecil. Ada berapa? 20 ya? 20. Oh, sama yang Oke, kecil-kecil juga itu. Penelitiannya 1 bagi 20. 1 bagi 20 gitu loh. Jadi 0,05 ya. 0,05 mili. 0,05 mili sebetulnya penelitiannya. Oke, saya ada contoh lagi. Satu lagi. Oke, kalau yang ini, ibu-ibunya deh, ibu-ibunya. Ibu-ibunya deh, ibu-ibunya dulu ya. Ibu-ibunya ada yang fisika nggak? Ada sih kayaknya ya. Ada deh. Burani fisika kayaknya Burani itu. Berapa hasilnya coba? Ini kan skala utamanya 0 ya. 1, 2, 3 tuh. 3 lebih. Oke, 1, 2, 3, 4 ya. Ini 5 ya di sini ya. Oke, 4. Berarti 4, berapa tuh? 4,15. 4, berapa? Bu, ibunya deh, ibunya dulu. 4, berapa? 4,15. 4,15. 15 ya? Oke, betul berarti. Itu berarti ibunya. Satu lagi deh, satu lagi ya, jangka sorong ya. Satu lagi. Yang ini berapa nilainya? Nilainya berapa kira-kira Bapak Ibu ini? 0. Berapa? 0. 0 ya? Betul, Pak. 0. Ya, betul. 0 ya. 0,00. Oke. Ini nanti yang jangka sorong, kemudian saya lanjut ke mikrometer ya Bapak Ibu. Saya langsung ke bagian mikrometer. Mikrometer sekrup. Ya ini ya, bagian mikrometer sekrup. Saya sebetulnya penasaran Bapak Ibu, di sekolah saya mikrometer sekrup ini saya tidak menemukan satu pun mikrometer sekrup. Saya nggak tahu apa saya masuk di sekolahan itu memang sudah nggak ada atau memang saya nggak ngerti, karena setelah saya masuk di sekolahan saya memang nggak ada perbantu mikrometer sekrup. Jadi ini sangat membantu sebetulnya. Oke, ini jadi bagian dari mikrometer sekrup. Ini frame ya, rahang ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini kalau seandainya kita ingin menggunakan mikrometer sekrup, sebetulnya kalibrasinya ini kita geser sampai menyentuh ini betul gitu ya. Jangan sampai dia nggak menyentuh. Kadang sih kendalanya nggak menyentuh itu karena dia sudah berkarat. Kebanyakan alat dari jangka sorong dan mikrometer sekrup itu berkarat. Jadi kalau udah berkarat itu agak repot juga kita menggunakannya. Gitu. Ini bagian-bagiannya. Kalau dia mikrometer sekrup, skala utamanya yang ini ya. Ini skala utama. Kemudian ini skala noniusnya, ya. Ini penguncinya. Untuk skala dari mikrometer sekrup ini dia hanya maksimumnya 25 mili ya Bapak Ibu ya. Kebetulan untuk tayangan ini alatnya ketelitiannya 0,01 mili. Tidak harus mesti 0,01 mili sih sebetulnya. Ada juga alat yang dia ketelitiannya 0,001 mili. Oke, sekarang kita langsung ke, nah ini contoh ya, misalkan saya geser lah ini, saya geser, nah, saya tekankan di sini hasilnya 18,05. Nah pertanyaan saya, kita sharing ya Bapak Ibu ya, saya kira mau udah paham semua gitu loh. 18,05 itu dapatnya dari mana gitu kan? Ini skala utama yang kita lihat dulu, skala utamanya ini 15.
ini jaraknya per 55 ya Bapak Ibu ya. Jadi 16, 17, 18 lebih. Jadi 18 lebih berapa gitu kan? Kita tinggal lihat di skala Nonius ini yang garisnya lurus dengan garis yang tengah-tengahnya dari skala utama ini. Nah, kebetulan 5 gitu. Jadi 18 plus 18 plus 0,01 mili kali 5. Jadi hasilnya nanti 18,05. Kalau misalkan saya gesernya di sini nih. Oke. Hasilnya 16,75. Dapatnya dari mana Bapak Ibu? 76. 15 ya, 15 dia udah 15 setengah nih di bawah. Ini kan setengah nih. Ya jadi 15 setengah plus 26,01 mili dikalikan dengan apa nih? 16,76 itu. 76 ya? 76 harusnya. Pak Farid ya? Iya. Artinya 26 ya? Iya, 26 harusnya. Ya 26 ya, 26 berarti dia 26 kali 0,01 mili ya? Iya. Plus dengan 15 setengah. 15 setengah. Oh, ada setengahnya ya? Iya, ada setengahnya. Jadi oh iya benar. kalau untuk mikrometer sekrup itu yang di bawah ini kalau dia kita jangan di atasnya aja. Iya benar. Iya di bawahnya udah lewat berarti dia udah Iya benar Pak. Udah lewat setengah gitu kan. Beda kalau saya geser gini ya, saya geser maju dikit gitu ya. Nah, kalau begini kan dia belum lewat dari setengah yang di bawah. Jadi dia posisinya masih 16 ini. 16 belum nyampe 16 setengah, 15. Iya 16 belum nyampe 16 setengah posisinya. Jadi kita gunakan nilai pada skala utama 16. 16 plus dengan 0,01 mili kali dengan yang ada di skala Noniusnya gitu. Nah, sekarang tinggal latihan. Latihannya ada mikrometer sekrup. Ini ya. Ini berapa nilainya? Bantu saya Bapak Ibu biar kita sharing ini. 15 itu. Ada dua ini contohnya, satu bapak-bapak, satunya ibu deh. Kalau tadi kayaknya yang jawab Pak Farid terus deh ini. Berarti yang lainnya kurang ini berarti. Apa Pak? Ya, yang lain lah. Ini kan hasilnya Pak Supran? Ya 16,5 ditambah 27 kali 0,01 berapa itu? 16,77 kan? 16,5 ditambah 0,27 berapa? 26. 16,527. 527. 527. Hah? 16,527. 0,5 tambah 16,77 mm. Iya, 16,77. Ya, simple ya. 16,77. Pinter ini ya. Satu lagi. Ya gitulah. Selip tadi 15,7. Oh, waktunya 5 menit. Yang ini? Mana? Berapa? 13,05 ya? 13,05 ya? Iya, 13,05. Ya. Iya. Ya. 0,05 betul. Jadi intinya sebetulnya di kelas saya materinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk mensiasati supaya ketika kita masuk ke mata pengukuran, jadi pembelajaran bisa menarik sebetulnya, kemudian untuk mensiasati kalau seandainya di sekolah Bapak Ibu memang terkendala terhadap alat. Cukup dari saya, mungkin ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Lagi latihannya lagi. Ini nanti akan saya share juga kok semuanya, ini akan saya share nanti, tinggal ini aja ya. Share filenya aja biar
banyak latihan di rumah. Pak, ini bikin sendiri apa tinggal make ya, Pak? Ya, dari mereka. Tinggal pakai itu. Saya kira Pak Medi buat minta ajarin saya kalau bisa. Enggak. Nanti kita maksudnya bukan judulnya pengukuran, Pak ini, Pak Fuad. Membuat Pak Medi minta dong, itu di sekolah saya juga nggak ada itu mikrometer. Iya, nanti. Mikrometer murah kok. Pak Farid beli loh, Pak Farid itu. biar gratis ongkir. Beli di Shopee. Shopee. Saya ini kan biasanya Shopee, Bapak Tokopedia. juga satu file, jadi nanti tinggal saya share aja lah, kita gabung. Saya juga sebetulnya maunya materi kita yang ikut di Damba itu jadi satu semua, kita share semua ke kawan-kawan kita yang di MGMP itu gitu loh, biar dapat materinya, biar anak kita share semua lah ya Bapak Ibu. Oke, ada lagi nggak? Cukup ya? Cukup ya, waktunya juga udah lewat. Oke. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Mediawan yang sudah mempresentasikan hasil dari gambarnya. Kalau ada nanti pertanyaan bisa langsung pribadi atau bisa di grup. Kemudian untuk berikutnya ini ada 3 ibu yang sama ya, Bu Heni, Bu Anadia, sama Bu Ferti. Mau barengan atau mau sendiri-sendiri? Mau bareng. Bareng aja. Ya. Oke. Kepada Ibu Heni, Bu Anadia, dan Bu Ferti, saya persilakan. Luas, silakan. Bapak, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. dengar ya Bapak Ibu ya, jelas nggak? Ya, beneran. Jelas. Beneran ya? Oke. Di sini saya di Damba mengikuti kelas pengembangan penelitian tindakan kelas bagi guru IPA. Nah, mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah tahu bahkan